Pak. Halo, Josephine Monica. Ya, Ya, kedengeran suara saya? kedengaran Pak. Oke. Apa kabar, Josephine? Baik Pak. Saya panggil Jomon aja ya. Ya, Ya, hari ini kita mau berbincang-bincang sama Josephine Monica yang akrab dipanggil Jomon. Saat ini ada di mana, Jomon? di apartemen Pak di Itaka. Di mana posisinya? Di Di Indonesia? lagi di US Pak. Di US ya? Di dekat kampus Cornell University? Iya, dekat kampus. Oh, sekarang waktunya jam berapa di sana? Jam 4 pagi. Oh, jam 4 pagi. Iya. Wah, kita bincang-bincang di subuh waktu Amerika ya. Iya. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi sedikit cerita. Ini apartemennya dekat kampus, Dekat. tinggal jalan kaki. Ya, tinggal jalan kaki cuma 7 menitan. Oh, gimana keadaan di sana? Keadaan di sini. Ya, Semester kan baru mau mulai minggu depan nih. Baru mau mulai minggu depan, jadi udah mulai rame ya. Soalnya kan ini di sini bakal hybrid gitu, jadi ada online sama ada in person juga, jadi orang pada balik kan. Kalau banyakan kampus banyakan yang online, cuma ini kayak jadinya baru mulai rame lagi sih kampus, tapi nanti pas mulai semester. Oh, jadi kampus sudah dibuka gitu ya? Boleh untuk mahasiswa masuk ke kampus, sudah kuliahnya kuliah tatap muka gitu? Hybrid sih, jadi sebagian online, sebagian tatap muka. Oh, oke. Blended gitu ya? Iya, tapi banyak restriction-nya sih, kayak nanti misalnya pas udah mulai kuliah gitu, misalnya kalau yang graduate student bakal dites COVID seminggu sekali gitu. Oh, oke. Ya, Josephine Monica, saya perkenalkan dulu sebentar. Ini Josephine Monica saat ini sedang mengenyam kuliah di Cornell University ya. Mengambil PhD pada bidang Mechanical Engineering. Kemudian lulus untuk undergraduate di Nanyang Technology University, betul? Ya Pak. Kemudian di McGill University, apa ini? Ngambil program master atau apa ini? Enggak sih, exchange doang sih. Enggak ya? Ya. Oh, jadi di Cornell University langsung ngambil PhD ya? Iya. Oke. Kemudian pengalamannya juga cukup banyak. Ini ada pengalaman penelitian di Nanyang Technological University di Singapura. Kemudian juga sempat magang ya di Temasek Lab di Singapura. Kemudian Singapore Center for 3D Printing. Lalu juga sempat mengajar ya di NTU Singapura, dan juga banyak penghargaan yang diperoleh oleh Jomon. Ya, ada ini Lee Kuan Yew Gold Medal ya. Kemudian ya, ini cukup banyak penghargaan, termasuk penghargaan di bidang fisika waktu mengikuti International Physics Olympiad, Asian Physics Olympiad waktu SMA ya, Jomon ya? Iya Pak, udah lama. Udah lama ya. Jomon bisa cerita nggak sedikit kamu lahirnya di mana? Kemudian SD, SMP, SMA di mana? Sampai dengan sekarang kuliah, perjalanan sampai ke Amerika. Bisa cerita sedikit tentang kehidupan kamu? Saya lahir di Jakarta. Ya. Terus TK, SD itu di sekolah Baptis Elim, itu sekolahnya dekat rumah. Makanya sekolah dekat rumah. Iya. Oke. Terus SMP di SMPK 2 Penabur. SMA di Penabur Gading Serpong.
Ya, di SMA di SMAK Penabur Gading Serpong ya. Iya. Mengikuti program Brilliant Class. Ya, ini termasuk wanita brilian. Kayaknya Bapak nggak bakal bilang begitu deh pas saya SMA. Tapi luar biasa memang Jomon ini kan perjalanannya dari SD ini suka ikut lomba nggak? Enggak sih Pak. Enggak ya? Iya. Jadi kalau dari SD memang nggak pernah ikut lomba ya? SD saya nggak ini sih, SMP baru mulai ikut. Oh, SMP. Kalau SD itu ketertarikan pada bidang sains, ya biologi, mathematics, itu udah muncul belum? Itu di kelas berapa tuh munculnya? Nggak ada sih Pak, SD ketertarikan kepada game online ya. Oh gitu. Iya. SD udah ada game online ya? Oh, waktu zaman kamu udah ini ya, udah marak ya? Udah. Oh, waktu itu game apa itu? Dulu Zaman kamu itu? Dulu tuh main belum benar-benar online sih, jadi masih pakai LAN local area network dulu, Dota 1. Sekarang kan udah Dota 2 udah bisa online. Terus ada bukan di warnet gitu, bukan? Oh, di warnet. Jadi mainnya online cuma pakai local area network doang ya. Oh, itu waktu SD kamu? Ya pas SD. Oh, karena dekat rumah, warnet juga mungkin dekat rumah ya. Jadi pulang sekolah langsung ke sana ya. Iya. Nakal juga ya, ini ketahuan sama papi mami. Oh ya tahu dong. Kan saya pulang rumah jam 6 sore gitu. Oh. Mantap ini. Jadi kerjaannya pulang dari sekolah langsung ke warnet ya. Nanti kemudian SMP ikut lomba-lomba ya? Ya SMP baru mulai kelas 1. Jadi SMP baru mulai tertarik dengan bidang Science Mathematics. SMP dulu cuma karena disuruh sekolah doang sih ikut. Jadi awalnya mulai ikut disuruh sekolah. Oh, ikut apa tuh? Lomba matematika atau lomba fisika? Pernah ikut matematika berapa kali gitu, tapi kebanyakan ikut fisika sih. Oh, apa? Itu OSN atau lomba-lomba lokal, regional, nasional gitu? Dulu SMP ikut OSN fisika ya pernah. Oh, ikut OSN fisika. Iya. Nah, kalau yang matematikanya apa? Lomba apa? Ikut apa ya? Saya cuma pernah ikut sekali kayaknya, MGMP ya, jadi kayak lomba provinsinya di. Oh, oke. Jadi lomba matematika yang diselenggarakan oleh MGMP di Jakarta ya? Iya. Udah lupa sih saya itu singkatannya apa juga. Kalau di SMP itu waktu mengikuti lomba fisika OSN itu sampai tingkat apa itu? OSN kan sampai tingkat nasional ya? Ya, jadi sampai tingkat nasional itu kelas berapa? Kelas 10 ikutnya atau kelas 11? Oh, SMP kan? SMP ya, kelas 7 atau kelas 8? Kelas 8. Kelas 8, ikutnya jadi kelas 8. Iya. Kelas 8 SMP ikut, kemudian lolos OSN, dapat medali emas. Enggak, dapat medali perak. Dapat medali perak. Saya nggak pernah dapat emas Pak di OSN. Nggak pernah dapat emas di OSN? Nggak pernah. Kemudian kelas 9 nggak ikut lagi ya OSN-nya? Kelas 9 kan udah nggak bisa ikut. Jadi kan kalau dulu pas di SMP kan kelas 8 ikutnya kasih kabupaten sama provinsi, terus nanti kelas 9 awal itu nasionalnya. Oh, oke. Oh, kemudian kok mendaftar di SMAK Penabur Gading Serpong, program Brilliant Class. Kenapa mendaftar di situ? Karena koko saya juga sekolah di sana, makanya saya daftar di sana. Oh, karena kokonya ya? Iya. Jadi alasannya yang kuat adalah karena Koko Jomon Johan Krisnata ya. Iya. Itu yang menghasut tanda petik gitu ya untuk masuk ke program Brilliant Class. Enggak. Apa kata Johan Krisnata? Oh, dia koko saya nggak pernah menghasut sih, justru koko saya bilang katanya ya nggak usah masuk kalau nggak mau. Menghasut dalam arti yang positif maksudnya. Oh, ya. Jadi ayo Jomon, ini di sini bagus loh programnya begitu. Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Jadi nggak pernah mempromosikan. Nggak pernah. Dulu saya awalnya pas koko saya masuk, saya bilang saya nggak bakal mau masuk daftar di sana, pokoknya nggak mau. Tapi habis itu. Oh gitu. Ya, tapi gitu. Tapi habis itu
nggak tahu, terus habis itu jadi daftar aja, nggak tahu kenapa. Oh, didaftarin aja begitu ya, jadi kecemplung gitu ya. Ya daftar sendiri sih, cuma pikir kan kayak ya udahlah cobain aja, kalau misalnya masuk ya udah masuk, kalau enggak ya udah. Oh, oke. Nah, setelah masuk, menikmati nggak selama masa-masa SMA di Brilliant Class? Oh, menikmati dong Pak. Menikmati ya. Iya. Masa-masa indah ya bersama teman-teman, guru-guru ya. Iya, iya. Dulu waktu SMA itu Jomon waktu kelas 10 sudah ikut lomba fisika. Kelas 10 ikut OSN-nya, itu kan seleksi OSN ya, kelas 10. Yang kota ya, Iya. Kota, provinsi, sampai ke nasional kan. Kelas 10 sudah sampai OSN kan? Iya, tapi kan Ya. OSN-nya itu kalau nggak salah awal kelas 11 kan, kalau yang nggak salah. Awal kelas 11 ya. Kan, Dan memang waktu awal itu kelas 10 langsung memutuskan masuk fisika ya. Jadi nggak ke bidang lain, pokoknya saya mau fisika aja begitu. iya. Kenapa tuh alasannya? Dia karena memang punya track record di SMP-nya fisika atau karena hal lain? Karena emang dari dulu udah fisika aja sih, jadi kan lebih gampang bisa lanjutin. Karena kan kokomu itu di matematika kan? Iya. Nah kemudian kelas 11 Jomon ikut lagi untuk tingkat internasional ya? Kelas sebelum kan habis OSN tuh harusnya ada pelatnas ya. Ada pelatnas ya? Ada pelatnas, tapi pas yang habis OSN pertama saya nggak ikut pelatnas, saya ikut pelatnas yang AFO dulu kan ada beda itu. Ya, Asian Physics Olympiad. Iya. Jadi saya nggak ikut IFO habis OSN tahun pertama. Oke. Saya ikut pelatnas. Selanjutnya? Terus yang pas kelas 11 berikutnya saya ikut OSN lagi. Kelas 11? Iya, kelas 11. Kelas 11 ikut lagi OSN, ya. Kemudian kelas 12-nya ikutnya yang IPO ya, International Physics Olympiad. Pas kelas 12 itu saya ikut dua-duanya, AFO sama IPO di tahun yang sama, soalnya kebetulan waktu itu masalahnya sudah hampir terselesaikan antara kedua belah pihak. Oke. Nah kalau waktu kelas 11 itu IPO dapat apa, medali apa, Jomon? Saya ikut IPO tuh kan cuma sekali, itu pas tahun terakhir dapat emas. Iya. Oh bukan, kelas 11 itu kan ikutnya APO. Oh iya, itu dapat emas. Dapat emas ya. Iya. Kalau OSN-nya kan tadi nggak pernah emas ya, jadi selalu perak. OSN selalu perak, kelas 11 dapat perak, kelas 12 nggak dapat medali. Oh gitu, kelas 12 nggak dapat medali? Nggak dapat, kan saya didiskualifikasi. Iya. Tapi lolos untuk ikut pelatnas, jadi bisa ikut IPO dan ikut APO ya? Iya. Ya, dan di IPO dan APO-nya itu Jomo dapat medali apa waktu kelas 12? APO-nya waktu itu saya dapat perak, IPO-nya dapat emas. Iya. Emasnya absolute winner? Enggak lah, Pak. Enggak. Tapi luar biasa ya perjalanan dari SD, SMP, SMA ya, walaupun SD sukanya main game online. Game online itu sebenarnya buruk nggak sebenarnya menurut Jomon? Bisa buruk, tapi saya masih main sekarang. Bisa berdampak buruk? Bisa, nggak, tapi ada maksudnya benefitnya apa? Benefit bagi anak-anak yang suka main gitu. Benefitnya seru aja sih kan, for fun aja sih kan. Maksudnya menambah, ada misalkan di sana kan kalau main itu selalu banyak perbendaharaan dalam bahasa Inggris. Oh iya. Bisa menambah itu juga, atau ada hal lain yang bisa menjadi manfaat dari game online selain have fun gitu? Ya banyak orang sih yang belajar bahasa Inggris juga dari game online ya. Ada banyak, cuma mungkin nggak bakal bisa bagus-bagus banget lah kalau cuma belajar dari game online doang. Ya. Sama apa lagi? Ya bisa ini sih kan buat sosialisasi, kan bisa bersosialisasi sama orang lain lewat game online, Pak. Jadi melatih communication skill ya? Bukan sih, kayak apa ya, lebih kayak bergaul aja sih.
Sosialisasi di dunia maya. Iya, iya. Lewat game online. Iya. Ya, perjalanannya memang cukup panjang dari SD yang tidak ikut lomba, SMP mulai diperkenalkan dengan lomba, ya. Kemudian SMA cukup banyak lomba-lomba yang Jomon ikuti ya. Selain OSN pun ada yang tingkat nasional, lokal, regional lainnya yang Jomon ikuti ya kalau nggak salah ya. Ada cuma seperti yang di universitas-universitas mengadakan lomba, Jomon juga ikut ya. Iya, tapi saya nggak ikut banyak sih sebenarnya. Nggak ikut banyak. Kemudian perjalanan Jomon dari setelah lulus kelas 12 kok milihnya ke Singapura kuliahnya? Jadi ke Singapura tuh karena dekat sama Jakarta. Terus ada saudara juga kan di Singapura. Ada koko saya juga di Singapura. Ya, jadi sudah enak lah kalau misalkan ada sesuatu, ada yang diajak diskusi ya, minimal kokomu ya. Ya, saat itu juga ada pacar Pak di Singapura. Ada apa? Ada pacar. Wow, terbongkar di sini sekarang. Oh, ada, tapi sudah ini masih sampai sekarang? Udah enggak, Pak. Udah enggak ya? Yeah. Ya, oke. Waktu di Singapura itu kan waktu kelas 12, kenapa memilihnya jurusan itu di Singapura? Jurusan Mechanical Engineering ya? Ya, jurusan Mechanical Engineering. Ini kalau to be honest, saya waktu itu nggak terlalu banyak mikir sih pas milih, kan waktu itu juga lagi sibuk lomba sama pelatihan yang lain-lain. Terus pas udah daftar, saya ngomong aja gitu sama orang kayak, saya mau kuliah tapi saya nggak mau jurusan fisika. Kira-kira kalau yang deket-deket sama fisika apa ya? Terus itu waktu di kelas 12 gitu, waktu diskusi dengan teman-teman gitu. Diskusi dengan senior gitu. Oke. Terus dibilang ya ada beberapa kan, misalnya mechanical engineering, civil engineering sama electrical waktu itu yang dibilang kan. Terus terus saya kan nggak ada gambaran sama sekali kan dulu kan misalnya SMA kan cuma belajar fisika tuh cuma kayak soal apa ya, maksudnya nggak ada gambaran gitu kalau mechanical engineering tuh ngapain. Seperti apa ya? Ngapain apa? Terus habis itu ya saya kan ngomong aja, kalau civil engineering tuh belajarnya apaan? Tapi waktu itu juga mungkin orangnya nggak terlalu tahu, jadi bilang ya belajar misalnya bikin apa ya, berapa komposisinya buat bikin fondasi atau apa gitu. Saya juga nggak terlalu tahu apakah itu bener atau enggak karena saya juga nggak pernah belajar akhirnya. Terus saya pikir saya kayak nggak suka itu. Terus habis itu kalau electrical engineering ini kan nggak bener kan Pak, saya bilang kayak kayak saya nggak mau jadi tukang listrik deh. Terus habis itu terus dibilang katanya kalau mechanical engineering katanya ada bisa bikin mobil atau apa, terus kayak kayak kelihatannya keren. Terus habis itu ya udah makanya daftar mechanical engineering. Nah setelah masuk memang nggak salah pilih jurusan, memang ini memang bener nih mechanical engineering itu sesuai dengan yang didiskusikan dengan senior. Nggak sih, pastikan ada ini ya, ada base-nya ya kan, mungkin either ekspektasinya terlalu tinggi, tapi kan pasti kan kuliah kan saya pikirnya kan bakal belajar langsung aplikasi gini segala macam, tapi kan pada prakteknya kan kuliah kan tetap aja ada kayak modul yang kelihatannya kayaknya nggak relevan ya atau gimana gitu kan, pasti kan ada begitu, kayaknya mau belajar bidang apapun kayaknya ada begitu. Tapi overall oke lah ya, jadi menikmati jurusan di mechanical engineering. Makanya sekarang juga di Cornell University juga mengambilnya PhD in mechanical engineering kan? Sebenarnya ngambil PhD mechanical engineering soalnya kan S1-nya mechanical engineering, kalau daftar PhD bidang lain bisa dipertanyakan kan. Jadi supaya linear ya bidangnya ya. Iya. Nah kalau di mechanical engineering sendiri sebenarnya waktu Jomon belajar di NTU kemudian sekarang PhD di Cornell University, itu apa yang sebenarnya menjadi fokus pembahasan di sana yang sedang tren mungkin saat ini? Kalau pas di undergrad itu kan ada beberapa penjurusan yang di mechanical engineering sendiri. Saya waktu itu pilih robotics gitu, kayak robotics mechatronics. Itu ngapain itu?
Tapi itu sendiri kan masih luas banget ya, robotics mechatronics. Iya. Ya namanya kalau misalnya masih S1 gitu kan juga, apalagi maksudnya masih luas gitu course-nya, misalnya kayak belajar kinematics dari robot atau motion planning. Itu basically misalnya robot lengannya robot misalnya untuk nyampai ke satu titik gitu, gimana kontrolnya gitu sih kalau dulu pas S1. Dan Jomon memang juga buat ininya, buat alatnya begitu? Enggak sih, saya lebih fokus ke algoritmnya gitu ya. Oh, jadi lebih ke arah teorinya, dan nanti ada bidang lain yang buat itu buat alatnya ya, gitu. Itu biasa yang desain gitu. Kalau enggak biasa udah pakai yang udah industrial, yang udah komersial, cuma kan kita yang programnya gitu. Oh, oke. Jadi arah mechanical engineering sendiri kan luas. Iya. Jadi untuk yang di bidang Jomon itu di bidang di penjurusannya apa tuh namanya tuh? Kalau robotics and mechatronics. Tapi di bidangnya untuk algoritmnya aja gitu ya, tidak bagian desain gitu ya? Ya, saya nggak belajar desain. Oke. Nah, kemudian diteruskan sekarang di Cornell University. Masih sama ini bidangnya tentang robotics juga atau? Dulu tuh pas S1 kan saya fokusnya lebih ke misalnya tesis S1 saya itu kan motion planning dari drone sama robotic arm gitu kan. Kalau sekarang sih pas PhD sih jadi saya benar-benar bidang yang baru lagi sih di mechanical engineering-nya, nyobain bidang yang baru lagi itu jadi lebih kayak komputer gitu sih daripada mechanical engineering. Kayak judul PhD mechanical engineering, tapi sebenarnya lebih kayak komputer sih. Areanya sekarang di autonomous driving gitu. Oh, apa tuh? Bisa cerita nggak sedikit tentang autonomous driving itu? Autonomous driving kan jadi mobil yang idealnya bisa nyetir sendiri gitu kan. Tapi kan ada banyak aspek juga kan, ada aspek dari kontrolnya, ada aspek dari planningnya, ada juga aspek dari perceptionnya. Perception tuh maksudnya kan untuk bisa bikin keputusan, decision making, mobilnya harus ngerti misalnya ini rumah, ini orang, terus ini orangnya jalannya dengan kecepatan berapa gitu. Jadi lebih kayak persepsi gitu. Ini jalan, boleh jalan di sini, nggak boleh jalan di sini. Jadi saya lebih kerja di area perceptionnya gitu. Oh, jadi kalau sekarang kan sudah banyak muncul properti rumah-rumah yang ditulis dengan label smart home. Jadi ada misalkan kita kalau keluar dari rumah, nanti kita kalau untuk mematikan AC atau TV dan sebagainya bisa dikontrol. Nah, kalau untuk di mechanical engineering bagian autonomous driving juga sebenarnya nanti kedepannya ingin membuat sesuatu yang bentuknya misalkan kayak mobil tadi ya? Iya, autonomous driving tuh self-driving car. Jadi tanpa ada penumpang, tapi dia bisa berjalan tanpa dikemudikan begitu? Iya, goalnya kan begitu. Idenya begitu ya. Tapi kalau di US sendiri, bagaimana perkembangan untuk autonomous driving? Apakah memang perkembangan saat ini mobil-mobil yang ada sudah diarahkan ke sana? Kan biasanya kalau yang saat ini sedang tren itu kan mobil listrik ya. Tesla dan sebagainya. Jadi kan kalau untuk autonomous driving sendiri itu mobilnya emang biasanya orang pakai mobil listrik ya, karena lebih gampang untuk dimodifikasi atau gimana. Oh, jadi memang sudah ada petanya ya? Iya. Dari mobil listrik yang sudah sekarang lagi tren, nanti ke depannya akan dibuat autonomous driving gitu ya? Sebenarnya kan Tesla sendiri itu kan tujuannya untuk fully autonomous. Tapi kan untuk autonomous driving sendiri itu kan lebih complicated ya. Jadi kan lebih complicated lah, ada dari secara rule-nya, ada dari secara moralnya, ethics-nya. Misalnya kan kalau misalnya ini di jalan nih buat bikin keputusan nih apakah mau ngerem atau enggak, tapi kalau misalnya ngerem nabrak orang atau apa, jadi tuh ada banyak aspek lah gitu untuk bisa
pada akhirnya settle gitu, ada dari kan harus ada dari law-nya juga, dari secara hukumnya segala macam, jadi itu kan masih banyak kan. Maksudnya kalau di aspek itu masih banyak gitu. Kalau misalnya untuk secara kayak apakah udah bisa jalan nyetir segala macam gitu, ya sebenarnya udah bisa, tapi kan seberapa bagus kan, soalnya kan ini kan nyawa orang kan. Terus kan misalnya mau dites juga kan, ini kan misalnya mau dites gitu kan, seberapa bagus sih autonomous driving. Misalnya kayak katakanlah untuk setiap 100.000 kilometer cuma boleh ada satu kecelakaan, tapi kan untuk nyobanya sendiri kan harus driving 100.000 kilometer dulu gitu. Jadi ada banyak aspek lah gitu jadinya. Iya. Dan memang ini kalau diaplikasikan, diterapkan di negara-negara maju ya seperti di Amerika, mungkin bisa terrealisasi dengan baik ya kan. Kalau misalkan kalau diterapkan di Indonesia, menurut Jomon apakah sangat sulit atau masalahnya complicated, atau mungkin nggak bisa diterapkan? Pasti lebih susah ya, soalnya kan pertama behavior drivernya juga beda kan. Kalau di sini kan mobil lebih jarang-jarang gitu, terus mobil nggak pernah ada yang, bukan nggak pernah ada ya, tapi kan rata-rata orang nggak nyelip gitu kan, ya udah jadi jalan kecepatan konstan aja gitu. Pasti. Ya jadi sebenarnya ya gimana? Jadi ya pasti lebih susah ya, cuma visible sih, harusnya bisa sih. Ya jadi mungkin ada batasan-batasan tertentu mungkin ya nanti dibuat untuk negara-negara yang mau menerapkan autonomous driving. Seberapa jauh atau berapa lama lagi kira-kira akan diterapkan tuh? Kan sekarang lagi rame nih mobil listrik. Kira-kira berapa lama lagi kalau dilihat dari perkembangannya? Jadi kalau tadi kan masih ada simulasi seperti itu. Jadi kalau sekarang tuh misalnya kayak Tesla gitu juga udah banyak autonomous ya, cuma kan karena ada dari peraturan dan lain-lain segala macam, dan juga seberapa bagus harus itu, jadi masih ada human in the loop-nya. Jadi maksudnya masih ada orangnya masih pegang, tapi udah banyak fitur yang misalnya auto parking, bisa parkir sendiri, atau kayak dipanggil mobilnya keluar sendiri dari tempat parkir. Terus ada juga auto cruising, lane cruising. Jadi misalnya kalau di jalan tol udah cuma tinggal pegang setirnya doang gitu, dia bakal dialog sendiri segala macam sendiri begitu. Udah banyak dari sisi itu sih. Tapi kalau misalnya dari apakah kapan bakal bener-benernya lagi, itu kan banyak aspek ya, ada dari kayak hukumnya juga segala macam. Kalau nanya Elon Musk waktu itu lihat di interview berapa ya, paling kayak kalau dia kan optimis ya, paling berapa 10 tahun atau berapa gitu. 10 tahun itu perkiraan. Ya itu kata Elon Musk. Saya lupa lah kira-kira berapa tepatnya, tapi kalau nggak salah order segitu. Oke. Ya kalau 10 tahun yang akan datang, ya mungkin kalau kita ke Amerika sudah banyak yang menerapkan mobil-mobil yang seperti itu ya. Sebenarnya sekarang pun udah ada beberapa yang dites gitu. Cuman masih belum ini kan semuanya belum semuanya dilepas. Udah. Masih ada beberapa yang mesti dikendalikan. Enggak, gitu udah ada yang dilepas juga. Misalnya kan kayak Uber waktu itu udah testing berapa gitu. Mobilnya tuh udah fully autonomous. Udah ada banyak juga. Di Singapura juga udah ada waktu itu company apa lagi gitu. Kalau di sini tuh waktu itu saya tahu ada Uber, dia udah tes berapa kali gitu. Ya. Menarik juga ya. Jomon pernah mendapat penghargaan dari Lee Kuan Yew di NTU. Itu penghargaan apa itu, Jomon? Kalau Lee Kuan Yew Gold Medal tuh jadi untuk setiap jurusan, misalnya mechanical engineering itu kayak apa ya, ibaratnya lulusan terbaiknya gitu. Lulusan terbaik. Ya. Jadi saat itu yang langsung datang Lee Kuan Yew-nya untuk menyerahkan penghargaan itu, atau perwakilan dari Lee Kuan Yew-nya institut? Lee Kuan Yew-nya sih udah meninggal Pak kan dia. Oke. Jadi pas waktu Jomon memang sudah nggak ada. Kalau dulu untuk Lee Kuan Yew Medal ini kan memang juga setiap uni suka ada ya. Jadi ada dia hadir di universitasnya. Ya kalau waktu itu sih presiden sudah meninggal ya. Ya udah meninggal. Lulus tahun berapa ya? 2015
2018 Pak. Jomon dari S1 2018. Iya. Oh jadi sekarang PhD di Cornell baru 2 tahun. Jadi langsung dari NTU langsung ke Cornell tanpa jeda ya? Iya. Itu dari pembimbingnya langsung ditawari ke sana atau nggak ditawarin sih Pak? Apply lagi? Daftar. Ya. Jadi apply lagi? Ya apply. Maksudnya kenapa ke Cornell gitu? Sebenarnya kan apply ke beberapa kampus, terus keterima di beberapa, terus sebelum yang keterima itu ada beberapa kampus yang ngundang buat visit untuk ngeliat terus untuk dijelasin gitu. Terus waktu itu kan karena dibayarin visitnya, makanya saya datang. Kalau nggak akan datang ya? Nggak Pak, Singapura Amerika Pak mahal. Iya betul. Terus visit beberapa kampus gitu kan, beberapa kampus. Terus ya kan sebenarnya untuk PhD kan ada banyak faktor ya, apakah dari kampus sendiri bagus atau enggak, terus apakah ada profesor yang kita mau atau enggak, terus ada juga faktor secara apakah kita suka gitu lingkungannya. Saya merasanya pas datang ke sini serak aja gitu, kayak kayaknya ini serak gitu. Oh jadi dari beberapa universitas yang didatangi, yang divisit hanya Cornell University yang nyaman? Nggak hanya itu yang nyaman sih, cuma yang saya merasa paling cocok aja gitu. Ada universitas apa aja selain Cornell? Waktu itu yang saya visit sih cuma beberapa doang sih, kan cuma seminggu doang ya. Waktu itu kan juga lagi sekolah. Waktu itu ada visit Cornell, terus ada visit UPenn itu University of Pennsylvania. Ada visit CMU itu Carnegie Mellon. Sama apa lagi ya, lupa waktu itu. Kayaknya waktu itu saya cuma itu doang yang di East Coast aja. Oh, jadi sebelumnya juga kan sebenarnya ada recommendation kan dari pembimbing waktu di undergraduate di NTU. Ini loh beberapa university di Amerika kalau kalian mau ke Amerika yang bidangnya di mechanical engineering yang sedang tren atau sedang berkembang gitu. Atau tadi Jomon langsung saja cari-cari di internet, di website universitas apa aja yang memang Jomon mau kunjungi. Sebenarnya nggak nyari-nyari juga sih, kayak udah tahu aja gitu, udah kayak knowledge aja. Oh ini yang gitu. Iya. Oh. Kayak kalau di Indo kan orang udah kayak tahu aja, kayak oh ya kalau ini ya udah UI ITB gitu kan misalnya. Jadi dia memang udah ada gambarannya gitu ya, mau kemana gitu ya. Iya. Nah Jomon, kalau sekarang aktivitas selain PhD apa nih di Amerika? Game online. Apakah ada hobi lain? Kan selama beberapa bulan yang lalu kan Jomon research-nya di apartemen ya? Ini di apartemen ya, betul ya? Iya di apartemen. Kan tidak ke kampus kan beberapa bulan yang lalu? Iya, udah berapa bulan dan bakal tetap. Itu dari bulan apa? Maret atau April ya? Maret saya. Dari Maret ya? Nah itu kan sudah cukup lama tuh. Ya. Nah selama dari Maret sampai sekarang pun kan juga masih di apartemen. Nanti Jomon bisa kampus, tapi mungkin tidak sering juga kan, karena kan kampusnya nggak open, ada batasan-batasan waktunya kan untuk jam-jam masuknya kan. Saya sih nggak bakal ke kampus buat riset juga sih, soalnya saya cuma butuh komputer sama server doang. Oh oke. Jadi enak juga ya, bisa dikerjakan di rumah. Iya. Nah aktivitas apa? Kan kalau di rumah bosen nggak sih, Jomon? Dari Maret terus di rumah? Nggak sih, kan bisa jalan keluar juga. Saya biasa jalan malam gitu, malam jalan aja kayak. Oh senangnya jalan malam? Iya, sepi soalnya. Apa ada aktivitas apa? Misalkan Jomon suka jadi hobi memasak atau apa di sana? Masak, baca, main game. Masih ya. Masih nyoba-nyoba hal baru sih, kayak gambar. Tapi ternyata jelek gambarnya, ya udah.
Ada komunitas di sana, Jomon. Jadi selama Jomon di US ada komunitas. Saya nggak terlalu aktif sih Pak di komunitas. Oh, oke. Tapi kalau Jomon misalkan kalau sebelum pandemik itu ada Sabtu Minggu sering keluar main sama teman-teman. Ya biasa sama teman lab aja sih. Sama teman lab ya, satu kampus di Cornell ya. Iya. Sekarang lagi rame ini ya, Jomon di Amerika tentang pemilu di tahun depan ya. Iya. Gimana keadaannya? Apakah banyak demo atau sebenarnya aman? Demo tuh lebih banyak yang karena yang kasus polisi nembak orang, atau yang kasus rasis ya? Ya, yang kasus gitu, itu demo sih waktu itu banyaknya sih gara-gara itu sih. Tapi ya jadi dihubungin ke politik juga kan, segala sesuatu kan pasti dihubungin ke politik. Tapi ya penyebabnya itu. Tapi overall masih aman lah ya? Ya terutama kan saya di Ithaca kan di kota kecil ya, jadinya nggak. Oh oke. Jadi nggak begitu terganggu lah ya? Iya. Jomon, ini kapan kira-kira pulang ke Indonesia? Tadinya mau pulang summer ini, kemarin rencananya mau pulang bulan Juni gitu, mau main. Tapi karena ada pandemik gini jadinya nggak jadi. Niatnya sih Desember, cuma kayaknya sih Desember masih belum bisa pulang. Jomon kalau sudah lulus nanti di PhD di Cornell di Amerika, apakah mau pulang ke Indonesia atau stay di sana? Pasti kan pengennya pulang ke Indo kan, tapi mungkin kayaknya nggak ada, lihat-lihat juga sih, nggak ada, mungkin saya bakal stay di sini sih. Jadi nanti akan masuk ke pekerjaannya sebagai peneliti ya? Iya, tapi di industri. Atau di bidang industri? Di bidang industri. Peneliti tapi di industri mungkin sih niatnya. Ya, jadi bukan akademisi, jadi bukan di kampus, di university, bukan. Jadi kedepannya mungkin akan stay di sana ya? Iya. Jomon, kalau Jomon bisa mengikuti berbagai banyak lomba, menang lomba, itu bagaimana sih cara belajarnya? Ada nggak tips belajar buat anak-anak yang juga sedang ikut lomba-lomba itu? Buat lomba-lomba ya? Ya. Sebenarnya sih, kalau dulu pas saya buat fisika ya, kalau buat bidang lain kan saya kurang tahu. Ya. Kalau itu jadi baca textbook, textbooknya itu kan buat belajar dasarnya, buat tahu ilmunya, sama latihan soal aja. Jadi baca textbook yang mendukung itu sumber referensinya jelas sudah banyak, dari internet pun banyak ya, Jomon ya? Iya. Sudah beredar ya? Iya. Kemudian latihan. Iya. Di luar itu juga. Kalau fisika kan sama ada eksperimen ya, jadi ya mesti latihan eksperimen. Cuma mungkin kalau latihan eksperimen kan lebih susah ya, harus ada alatnya. Jadi biasa latihan eksperimen tuh kalau udah masuk pelatihan gitu kan dia ada alat-alatnya. Nah sekarang kalau Jomon masuk ke top university nih, kan NTU itu masuk top university juga, Cornell juga. Bagaimana sih bisa masuk ke university tersebut? Apa yang mesti dipersiapkan sebelumnya? Ya kalau untuk S1 sama PhD kan beda ya, yang harus dipersiapinnya. Yeah. Kan kalau tujuannya juga beda. Kalau PhD kan buat research, kalau S1 kan buat belajar gitu. PhD juga buat belajar sih, cuma agak beda ya. Kalau misalnya buat S1 ya, kalau untuk Singapura sebenarnya nggak terlalu banyak sih yang harus dipersiapin, beda sama Amerika. Makanya juga saya dulu nggak daftar Amerika. Kalau Amerika kan dulu kan kalau S1 butuh SAT, macam-macam kan. Sebenarnya kalau untuk Singapura dulu cuma butuh raport,
terus ya butuh raport, terus ini aja ikut tes masuknya. Atau kalau misalnya S1 malah kalau misalnya ada medali internasional tuh untuk masuk NQNUS langsung diterima aja gitu. Langsung diterima ya? Iya. Perlu ikut tes juga nggak kalau misalkan punya sertifikat internasional seperti itu? Enggak. Ya. Nah, tes itu tesnya di Singapura atau ada tes tertulis dengan wawancara di Singapura atau kita bisa di Indonesia? Oh, karena udah terlalu banyak orang Indonesia yang ke Singapura, tesnya itu ada di Jakarta, Pak. Ada di Jakarta ya? Iya, waktu. Jadi dipusatkan di situ, mereka suruh datang dan tesnya di situ. Ya, malah ada di 2 kota kalau nggak salah, Jakarta sama satu lagi Surabaya. Ya? Medan atau Surabaya ya gitu. Oh gitu. Oke, karena sudah terlalu banyak ya. Iya. Dari sini ke Singapura. Iya. Oke, Jomon, satu kalimat penutup nih dari Jomon, kasih motivasi buat anak-anak di Indonesia. Apa ya? Ya jangan ini aja sih, jangan takut aja sih buat coba sesuatu gitu. Misalnya kayak kalau saya dikasih tahu, misalnya 5 tahun lalu atau 10 tahun lalu saya bakal S1 di sini, atau saya bakal ikut lomba internasional, atau saya bakal PhD gitu, saya juga nggak bakal percaya. Orang saya dulu kerja cuma main warnet doang kan, jadinya ya jangan takut. Maksudnya jangan takut aja sih, jangan takut buat coba aja sih. Kan kalau misalnya coba, kalau nggak coba probability-nya 0, kalau coba probability-nya lebih dari 0. Seenggaknya harus dicoba dulu ya. Iya. Ini wanita seperti Jomon yang suka main game online pun sukses di bidang fisika sampai akhirnya bisa PhD di Cornell University. Sungguh membanggakan ya. Ya semoga bisa berkontribusi untuk Indonesia kelak ya. Semoga. Jangan lupakan dong. Oh ya, nggak lupa dong, enak kok makanannya. Oke, Jomon, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di lain waktu ya. Oke Pak, sehat-sehat. Oke, see you. Ya, sehat juga. Bye-bye Jomon. Bye Pak. Bye.